Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Nuzul Saputra dari kelas PTKD jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar akan memaparkan materi mengenai logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman pada mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer oleh dosen pengampu saya Bapak Dr. Nusran Lambada SPDMT. Masuk ke materi. Yang pertama yaitu definisi. Algoritma awalnya disebut algorithms, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Kemudian para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, di mana al-Khawarizmi ini dibaca oleh orang barat menjadi algoritm. Al-Khawarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. The Book of Restoration and Reduction. Maka lambat laun kata algoritma ini berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi yang secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya, di mana dalam bahasa Indonesia kata algoritma diserap menjadi algoritma yang kita kenal saat ini. Dan hingga saat ini algoritma bisa dikatakan merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Selanjutnya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dengan format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya didefinisikan secara dua formal menggunakan konsep matematika dari mesin Turing. Pada dasarnya, bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dengan komputer. Sebuah bahasa pemrograman disebut Turing Complete jika dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan semua komputasi yang dapat dilakukan mesin Turing, yaitu memiliki variabel integer dan operator aritmatik, pernyataan penugasan, pernyataan sekuensial, dan pernyataan seleksi, serta pernyataan literasi. Kemudian algoritma yang pertama sebagai jantung ilmu informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma, tidak hanya pada bidang komputer, namun dalam kehidupan sehari-hari pun itu banyak terdapat proses algoritma, semisal resep membuat makanan. Kenapa dikatakan algoritma? Karena dalam resep atau proses membuat masakan terdapat langkah-langkah di dalamnya. Yang kedua, mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer ialah contoh pemroses. Dalam pelaksanaannya, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Jadi, program adalah perwujudan atau implementasi teknik algoritma. Kemudian yang ketiga, belajar pemrograman dan bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar metodologi pemecahan masalah, lalu menuangkannya pada notasi yang mudah dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai bahasa, tata bahasa, instruksi, pengoperasian kompiler, dan memanfaatkan instruksi untuk membuat program yang ditulis dalam bahasa. Kemudian belajar memprogram. Belajar memprogram merupakan belajar tentang strategi pemecahan masalah. Ini merupakan rincian dari poin ketiga tadi. Jadi merupakan strategi pemecahan masalah, metodologi, dan sistematika pemecahan dalam masalah yang kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Belajar memprogram ini bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Dan belajar memprogram misalnya ada titik berat seperti desainer program. Kemudian rincian dan belajar bahasa pemrograman, di mana merupakan belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa, di mana belajar bahasa pemrograman titik berat seperti coder. Kemudian produk yang dihasilkan pemrogram. Yang pertama, program dengan rancangan yang baik, metodologi sistematis, kemudian dapat dieksekusikan oleh mesin dengan baik, berfungsi dengan benar, sanggup melayani segala kemungkinan masukan, disertai dokumentasi, dan belajar memprogram titik berat seperti dalam rincian poin keempat, yaitu desainer program. Kemudian algoritma, masih dalam algoritma yaitu aksi. Pertama, kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas dimulai saat T dan berakhir pada saat T1. Kemudian menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contoh, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam, merupakan luas ruang lingkupnya. Initial state, keadaan awal. T0 yang T awal maksudnya merupakan
Kentang sudah ada di kantong kentang dan ditaruh di rak dapur, di mana ibu tadi akan mengupasnya. Final state atau keadaan akhir. T1. Kentang dalam keadaan terkupas di panci siap untuk dimasak dan kantong kertasnya harus dikembalikan ke rak lagi. Kejadian merupakan urutan-urutan dari beberapa aksi yang terjadi secara berurutan. Efek kumulatif dari semua aksi yang terjadi menjadi efek neto dari kejadian. Penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif tergantung dari sudut pandang. Contoh, mengupas kentang dapat dijelaskan. Yang pertama, ambil kantong kentang dari rak. 2. Ambil panci dari almari. Yang ketiga, kupas kentang. Lalu yang keempat, kembalikan kantong kentang ke rak. Perlu saya garis bawahi bahwa algoritma di sini merupakan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, lanjut. Notasi algoritma independen dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama dengan resep membuat kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun dan hasilnya akan sama, asalkan semua aturan pada resep tersebut diikuti. Mengapa demikian? Karena setiap juru masak atau sebagai pemroses dalam melakukan operasi dasar yang sama seperti mengocok telur, menimbang berat gula, dan lain sebagainya. Dengan catatan yang tadi, semua aturan dan resep harus diikuti. Yang kedua, demikian juga halnya dengan komputer, meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman seperti operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmatika, dan lain operasi sebagainya. Kemudian pemrograman prosedural. Pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas runtutan atau sequence, instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun atau prosedural. Paradigma pemrograman seperti ini dinamakan pemrograman prosedural. Ada juga bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C ini merupakan bahasa-bahasa yang mendukung dalam proses pemrograman prosedural sehingga dikatakan bahasa prosedural. Dan keuntungan dalam pemakaian algoritma, yang pertama itu logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat mulai dari global menuju terperinci. Kedua, algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Untuk notasi penulisan algoritma, bisa teman-teman lihat pada layar handphone ataupun monitor teman-teman semua, ada pada sisi kiri simbol-simbol program flowchart, ada satu terminal, persiapan, pengolahan atau proses, keputusan input atau output garis dengan gambarnya masing-masing, dengan juga keterangannya, fungsinya masing-masing. Di mana notasi penulisan algoritma ada notasi 1, urutan untaian kalimat deskriptif, notasi kedua diagram air atau flowchart, lalu notasi 3 pseudokode. Contoh, notasi 1, algoritma luas segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan menggunakan nilai lebar dari panjang segi 4. Deklarasinya, luas, panjang, lebar, dan bilangan bulat. Deskripsi, 1. Masukkan nilai lebar dan panjang. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Lalu ketiga, tampilkan luas. Notasi kedua, mulai input panjang lebar, luas panjang luas merupakan rumus luas yaitu panjang kali lebar, output luas, dan selesai. Kemudian notasi ketiga, algoritma luas segi 4, menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Ya, ini kurang lebih sama dengan notasi yang pertama, namun pada deskripsi input sama dengan luas, sama dengan panjang kali lebar, output atau luas. Oke, selanjutnya aturan penulisan algoritma. Perlu diketahui dalam penulisan algoritma terdapat 3 bagian. Yang pertama, judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apa teks tersebut, termasuk program, prosedur, fungsi. Lalu setelah judul disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Contohnya, program luas kubus merupakan judul algoritma. Menghitung luas kubus untuk ukuran sisi yang dibaca dari piranti masukkan lalu mencetak hasilnya ke piranti keluaran. Bisa teman-teman lihat pada layar teman-teman masing-masing penulisan judul yang benar.
Lalu yang kedua, bagian kedua yaitu kamus atau deklarasi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan nama type, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, nama prosedur. Semua nama tersebut baru dapat dipakai di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu. Di dalam kamus, penulisan sekumpulan nama dalam kamus sebagian dikelompokkan menurut jenis nama tersebut. Contoh, type jam atau tipe jam ya. HH sebagai simbol dari jam, sebagai simbol dari menit, dan SS merupakan simbol dari detik. Ya, bisa teman-teman kembali lihat contoh penulisannya, simbol-simbol yang digunakan. Lalu bagian ketiga, algoritma atau deskripsi, adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa instruksi dasar, sekuens atau runtutan, analisa kasus, perulangan. Contohnya algoritma input atau C, D, kemudian menerima masukan dua bilangan C dan D, di mana C if jika C sama dengan D, operasi kondisional E merupakan A tambah B, E diansegmen oleh nilai A dan B, di mana B output atau E merupakan hasil keluaran berupa bilangan E. Bisa teman-teman melihat pada layar masing-masing teman-teman penulisan yang benar, judul, kamus, dan algoritma, simbol-simbol yang dipakai dalam aturan penulisan algoritma. Oke, mungkin sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan mengenai logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman pada mata kuliah pengadaan ilmu komputer. Saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian, dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu saya Bapak Dr. Muslim Lamada SPDMT atas tugasnya. Akhir kata, jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.